Assalamualaikum Sobat Viz TV. Langsung aja ya, di sini saya menggunakan Redmi Note 9 Pro dan kita akan mereview game. Dan game-gamenya ini adalah yang kemarin kita tulis di forum komunitas YouTube Viz TV. Jadi ini adalah game-gamenya. Oke, tadinya saya mau install banyak game, ternyata ini udah nggak muat. Jadi dari game yang muncul ini sudah harus menghapus beberapa aplikasi yang sering kita gunakan seperti WhatsApp, Facebook segala macam ya, karena nggak muat gitu memorinya. Terus di sini juga ada Antutunya juga nggak muat, tapi tenang, sudah saya screenshot hasilnya. Jadi langsung aja pertama kita cek skor Antutunya ya. Oke, untuk skor Antutunya sobat bisa lihat di sini ya, mendapatkan nilai poin 274222. Jadi ini ya seperti mirip dengan Antutunya Redmi Note 8 Pro. Mungkin nanti next video kita bandingkan ya keduanya dalam hal gaming. Tapi sekarang kita fokuskan dulu bahas gaming di Redmi Note 9 Pro ini. Jadi dari sekian game ini kita akan coba satu-satu. Pertama itu mungkin Mobile Legends dulu ya. Oke, sekarang kita cek dulu grafiknya ya. Di sini grafiknya itu aman ya. Kita bisa menggunakan mode HD dan mode HFR. Jadi ini sudah saya coba naikkan semua dan kita lihat apakah panas apa enggak. Jadi kalau HP kentang kan biasanya ini pada nonaktif gitu semua ya. Kalau di sini saya coba aktifkan semua, ibaratnya rata kanan deh ya. Tuh sobat bisa lihat. Oke, sekarang kita langsung aja tes di gamenya. Oke, kesimpulannya ini nggak ada kendala ya, jadi lancar-lancar aja. Terus termasuk pingnya juga tadi bagus, sobat bisa lihat. Terus untuk pemakaian baterainya kita cek tadi ini 100% ya sebenarnya di awal, sekarang 97%. Jadi satu pertandingan itu untuk Mobile Legends hanya turun sekitar 3% aja, di sini 97%. Oke, sekarang kita cek di game yang lain dan ini nggak ada panas sama sekali ya. Sekarang kita langsung tes game PUBG. Oke, kita langsung cek aja settingan grafik yang kita dapat apa ya. Di sini saya mendapatkan setting maksimal itu di HD, padahal layarnya kalau nggak salah ini HDR ya. Jadi sayang banget tuh kalau nggak bisa pakai HDR-nya. Terus kalau untuk yang smooth ya, ini aman, bisa smooth ultra. Bedanya apa sih? Sobat biasanya kalau ingin main jangka panjang gitu, terus FPS-nya tinggi, itu biasanya menggunakan smooth ultra. Jadi baterainya juga lebih hemat sih dan HP-nya nggak terlalu panas seperti kita pakai HD yang di high. Tapi sini saya ingin mencoba di HD yang high, ini ibaratnya udah mentok nih grafik paling tingginya ya. Oke, untuk COD Mobile kita langsung aja lihat grafiknya seperti ini ya. Ini basicnya, tapi kita bisa naikkan jadi sangat tinggi. Cuman ininya nggak bisa max, yang bagian frame rate-nya. Terus kalau kita high baru bisa max. Tapi saya ingin memainkan seperti biasa maksimal aja ya. Kita ratain kanan dulu. Ini kita onin aja deh semua. Semua kita onin. Apakah HP ini akan panas dan sanggup, dan berapakah FPS yang akan nanti didapatkan. Yaudah kita langsung coba ya.
Oke, ini nggak ada kendala ya, FPS-nya juga 60 walaupun di setting maksimal. Kalau untuk panasnya sih ini wajar ya. Untuk permainan deathmatch ini kita menghabiskan baterai berapa ya? Kita cek di sini ada 91. Jadi dikit banget ya, cuma berapa persen gitu, di bawah 5%. Oke, sekarang kita tes game yang lain ya. Oke, kita cek untuk grafiknya ya. Berapakah yang kita dapatkan? Ini sih sebenarnya standar ya, cuman bisa di ultra ini seperti ini. Jadi ya kita pilih ultra aja ya. Jadi ini rata kanan deh kalau Free Fire. Jadi langsung kita play aja. Kalau dari FPS-nya aman ya. Jadi kalau untuk Free Fire sih bukan masalah untuk game-game seperti ini. Apalagi pingnya juga di sini terlihat cuman 21.16. Ini saya menggunakan WiFi ya. FPS-nya juga aman ya, 60 fps dan GPU-nya terlihat lebih besar di sini. Oke, kita langsung lihat grafiknya dulu seperti biasa. Jadi di sini aslinya tuh nggak sangat tinggi. Jadi aslinya itu kalau nggak salah tadi cuman tinggi gitu. Pokoknya nggak yang paling tinggi deh. Tapi di sini ya seperti biasa ya, kita tesnya paling tinggi. Kalau tinggi aja aman, kita pilih 60 fps. Kalau tinggi aja aman ya harusnya ke bawahnya itu udah aman gitu. Oke, langsung aja ini sudah kita setting ya 60 fps dan sangat tinggi. Kita lihat hasilnya. Oke, kesimpulannya dia agak berat ngejar 60 fps ya, mungkin karena banyak efeknya. Tapi kalau HP-nya dipegang ini lebih hangat daripada game-game sebelumnya. Jadi mungkin terasa lebih berat gitu ya. Untuk baterainya juga jadinya terasa lebih boros memang ini. Ini baru sebentar aja ya, ini dari 90 kurang ya. Mungkin terasa satu match dalam game yang lain. Sedangkan ini gamenya nggak ada habis-habisnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke game yang lain. Saya pikir tadinya nggak bisa install game Honkai Impact karena udah 3 kali install susah banget gitu. Jadi gagal terus nggak bisa dimainkan, dan akhirnya ini bisa ya setelah 3 kali hapus data segala macam. Oke, mungkin kita lihat grafiknya di sini, apakah ada grafiknya ya. Untuk grafik aslinya di sini dikasihnya rekomendasi yang nomor 3. Tapi tetap saya coba yang paling kanan ya, mentok kanan gitu, biar kita lihat nanti hasilnya gimana. Oke, jadi kesimpulan untuk game ini lebih baik memang grafiknya disesuaikan dengan rekomendasi aja ya, karena ini bisa sobat lihat dia GPU-nya itu 99%. Untuk FPS-nya sih masih mau ngejar 60 ya, jadi aman-aman aja. Dan untuk rekaman video ini juga kita menggunakan 60 fps ya, jadi harusnya sih halus gitu melihat gambarnya, bisa melihat semua fps yang didapatkan dari gamenya. Di sini ada high die. Jadi untuk yang Redmi Note 8 Pro itu kan ada bugs ya di high die, kadang dia nge-freeze. Jadi mau nggak mau tuh harus di restart HP-nya, ditekan tombol power yang lama dan dia baru bisa digunakan kembali. Oke, untuk game high die ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ya, dan nggak ada masalah berarti. Jadi untuk CPU-nya pun di sini hanya terpakai kecil sekali 38% dan GPU-nya 24%. Untuk FPS-nya full ya 60 fps, karena memang HP ini mentok di 60 fps sama kayak Redmi Note 8 Pro. Jadi
ya nggak ada masalah sih, cuman sepertinya lebih nyaman di sini karena tidak ada bug seperti yang dialami Redmi Note 8 Pro ya. Coba kita tes. Jadi nggak ada yang berarti ya, nggak ada kendala yang berarti di sini. Oke, jadi mungkin langsung kita skip aja ya. Intinya sih nggak ada masalah di sini. Dan ini adalah game yang biasanya orang males install ya, Fortnite, karena ini hampir 9 GB, jadi 8,8 kalau nggak salah, 8,7 GB gitu, gede banget filenya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, seperti biasa langsung cek grafik yang didapat ya. Di sini berapa sih grafik yang didapat? Kita masuk setting dan di sini ada FPS-nya. Ini hanya pilihannya cuma dua, yaitu 30 dan 20 fps, gak ada yang lain. Kemudian untuk grafiknya auto set itu dia mentok di medium, padahal ada downloadan untuk kualitas HD-nya, tapi ternyata sudah di download tetap mentoknya di medium, nggak bisa lagi. Untuk 3D resolutionnya juga 75%. Oke, ini kita lihat FPS-nya ya saat pertandingan, jadi langsung kita tes aja. Oke, jadi di sini grafiknya menurut saya masih apa ya, masih lebih baik yang di komputer pastinya ya, karena di komputer saya sudah pernah mencoba. Kalau di sini mungkin karena luas jadinya apa ya, agak ngeblur sih menurut saya. Oke, untuk FPS-nya dia masih mampu mengejar 30 ya. Walaupun kayaknya sih gambarnya agak maksa juga sih di sini. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini apa adanya ya. Oke, kalau menurut saya sih main Fortnite ini lebih nyamannya itu di komputer ya, karena di HP itu agak sulit. Oke, game yang terakhir adalah Among Us. Tapi kayaknya untuk game ini mah gak usah dites ya, karena ini kan game ringan, jadi kayaknya setiap HP bisa diinstal juga. Oke, ya udah mungkin sampai di sini aja videonya. Mungkin next video saya review yang untuk kameranya. Ternyata kameranya ini mantap banget dan hasil video juga mantap, karena video kemarin di YouTube SPD dan Viz TV itu menggunakan Redmi Note 9 Pro. Jadi kalau sobat lihat tuh bagus ya, memang saya juga merasakan tuh bagus. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Nanti mungkin akan saya adu untuk game di Redmi Note 9 Pro ini dengan Redmi Note 8 Pro ya untuk grafiknya, karena tadi untuk PUBG pun hanya mendapatkan HD. Oke, sampai di sini aja. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum.